Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, ilahi anta maksudi, waridhu kamatlubi, a'tini muhabbatak wa ma'rifatak amma ba'd. Yang terhormat kepada Bapak Pengawas SD Sekecamatan Sukagumiwang, yang terhormat Bapak Komite SDN 1 Gunung Sari, yang kami hormati, dan guru penggerak, calon guru penggerak 2 orang di SD Gunung Sari yang kami banggakan, dan seluruh Bapak Ibu guru SDN 1 Gunung Sari yang kami banggakan. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat hadir dalam rangka kegiatan sosialisasi budaya positif, yang mudah-mudahan dengan sosialisasi ini kita bisa mengambil hikmah, yaitu kita bisa menerapkan di sekolah kita melalui guru-guru penggerak, yaitu dengan membiasakan berbudaya positif dan bisa diaplikasikan kepada semua siswa, semua peserta didik yang ada di SD 1 Gunung Sari. Pertama, saya sebagai kepala sekolah atau pemangku kebijakan di SD ini mengucapkan yaitu apresiasi yang sangat tinggi, yaitu kepada guru penggerak, yaitu alhamdulillah di SD 1 Gunung Sari ada 2 calon guru penggerak yang insya Allah akan menjadi motivator dan inisiator yang ada di SD 1 Gunung Sari, dan ini bisa memberikan nuansa baru dan suasana baru yang sesuai dengan di SD 1 Gunung Sari, yaitu dengan visi asiknya, agamis, solutif, inovatif, dan kompetitif. Ini bisa direalisasikan, bisa diaplikasikan sesuai dengan apa yang direncanakan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sebagai pemangku kebijakan atau kepala sekolah, yaitu mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah rela itu mendukung dengan acara sosialisasi ini, agar kita ini sudah siap menjadi agen perubahan di era merdeka mengajar, era merdeka belajar. Ini SD 1 Gunung Sari bisa mengawali dan bisa menjadi SD yang punya mutu yang lebih baik. Yang terakhir, kami minta maaf barangkali ya SD kami ini adalah SD 1 Gunung Sari yang lokasinya jauh dari perkotaan, tetapi insya Allah dengan hadirnya 2 guru penggerak ini bisa menjadikan SD Gunung Sari 1 menjadi SD yang nyaman dan yang lebih asik. Itu mungkin saja dari kami. Apabila ada kesalahan atau kurang nyaman, kami mengucapkan minta maaf yang sebesar-besarnya, dan kami akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat Bapak Kepala SDN 1 Gunung Sari yang telah memberikan kita sambutan dan support yang luar biasa, sehingga ini menambah motivasi buat kami sebagai calon guru penggerak untuk lebih optimis ke depannya. Kita bisa melakukan perubahan, bisa memberikan warna yang tentu saja ke dalam warna yang positif, dengan pada hari ini kita sosialisasikan budaya positif, agar kami berharap nanti timbul kolaborasi, kerjasama, menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif, nyaman buat siswa, dan juga aman untuk menjadi rumah mereka yang kedua di sekolah kita ini. Baik Bapak Ibu yang saya muliakan, kita lanjutkan untuk acara yang inti, yaitu sosialisasi budaya positif sebagai aplikasi kami. Tugas kami untuk melaksanakan kegiatan aksi nyata yang tentu saja ini tidak hanya sebagai teoritis, nanti juga kami harapkan menjadi tindak lanjut dalam bentuk prakteknya nanti atau langkah nyatanya di lapangan. Baik, langsung saja untuk sosialisasi budaya positif kita mulai. Silakan, di sini ada saya dan Bu Daria yang akan saling menguatkan dalam penjelasan. Yaitu membangun budaya positif.
Yang akan dibahas di sini yang pertama perubahan paradigma, makna kata disiplin, motivasi perilaku manusia, tujuan disiplin positif, keyakinan kelas, kegiatan-kegiatan pendalaman keyakinan kelas, kegiatan tampak seperti atau tidak tampak seperti, kegiatan mempelajari tanggung jawab setiap warga kelas, kemudian ada dihukum oleh penghargaan, kebutuhan dasar manusia, ada posisi kontrol guru, posisi kontrol restitusi, restitusi sebagai sebuah cara menanamkan disiplin positif pada siswa, kemudian ciri-ciri restitusi dan segitiga restitusi. Ada 15 pembahasan hari ini yang kita akan bahas. Yang pertama tentang perubahan paradigma. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Umumnya, disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Menurut Dr. William Glasser, dalam kontrol teori terdapat beberapa miskonsepsi tentang kontrol. Baik, sebelum kita melangkah kepada penjelasan tentang perubahan paradigma, sebelumnya saya ingin tahu, mungkin Bapak-Bapak tahu dan Ibu-Ibu tahu, apa itu budaya positif? Kira-kira untuk kegiatan kita sehari-hari. Mangga, Bapak Ibu. Silakan. Menyambut siswa, diantara itu prakteknya ya, pemahaman untuk Biasa sudah kita terapkannya Ya. dengan 5S. DWS. Senyum, salam, sopan, santun, sapa, ya. Ya, kemudian ada lagi yang lain kegiatan positif di sekolah kita yang biasa. Ya, Ya, literasi. literasi, berdoa sebelum mengawali pelajaran, ya, cinta kebersihan. Itu Banyak salah sekali. satu contoh budaya positif. Nah, budaya positif itu apa? Budaya positif itu adalah kebiasaan atau pembiasaan yang baik, yang positif, yang di dalamnya itu mampu atau mencipta, membentuk, mewujudkan siswa yang memiliki karakter yang kuat. Karakter yang bisa menjadi teladan bagi siswa yang lain, bisa bertanggung jawab, punya motivasi dari dirinya untuk pembelajaran keseharian di sekolah. Nah, untuk selanjutnya kita akan melangkah ke paradigma. Tadi kita dalam membangun budaya positif, tentu kalau kita ada sesuatu harus butuh wadah yang positif. Berarti kita harus menyediakan lingkungan yang positif. Maka kenapa kita hari ini mengadakan sosialisasi, diantaranya adalah kesiapan kita untuk menciptakan atau menyediakan lingkungan positif, aman, nyaman, agar siswa ini dengan sendirinya mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, tanpa paksaan dari kita, dan ada tanggung jawab yang datangnya dari motivasi siswa itu sendiri. Lanjut. Ya, kemudian dari Dr. William Glasser tadi ada perubahan paradigma ya. Ilusi yang pertama yaitu guru mengontrol siswa. Semua perilaku mempunyai tujuan, bahkan untuk perilaku yang tidak disukai. Untuk itu, pada dasarnya guru tidak dapat memaksa siswa untuk berbuat sesuatu. Jika siswa tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walau guru tampaknya sedang mengontrol perilaku siswa, tetapi sebenarnya siswa sedang tidak mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Namun Hal tidak ini terucapkan itu. Karena kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih siswa. Nah, di sini maksudnya setiap apa yang dilakukan siswa, karakternya yang berbeda-beda, tentu kita harus menyadari, kita harus mengetahui pada itu punya tujuan. Baik siswa yang mulai kita dikatakan nakal sekalipun, sebenarnya mereka melakukan hal-hal itu adalah karena ada tujuannya. Maka itu yang perlu kita pahami, perlu kita gali, agar kalau ada suatu permasalahan bisa kita pahami dan diberikan penyelesaian yang berkeadilan. Solusi yang membangun siswa itu menjadi manusia yang berpikir sukses, bukan berpikir gagal. Lanjut. Ya. Kemudian ilusi yang kedua yaitu semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif merupakan bentuk-bentuk kontrol untuk mempengaruhi siswa agar mengulangi suatu perilakunya tertentu atau usaha untuk mengontrol siswa tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan siswa tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan guru
atau mungkin akan menjadi tergantung pada pendapat guru untuk berusaha. Sama seperti kita ngelihat literasi, kita berulang-ulang tuh. Tapi apakah semua siswa menikmati itu? Semua siswa rela mengikuti kegiatan itu? Ada saja. Maka mereka mengalihkannya dengan kegiatan main-main, ngobrol dengan teman. Hal ini adalah bentuk sebagai bahwa ketika kita mengarahkan hal positif pun itu tuh di dalam diri siswa itu belum tentu juga menerima itu karena mereka nggak mau dikontrol pada dasarnya gitu loh. Tetapi tetap kita ini juga butuh bimbingan, butuh menuntun mereka agar pada arah agar mereka jangan lost control, lost tujuan. Iya, Gitu. artinya mempunyai waktunya itu secara terus-menerus, tidak jangka Continue. pendek, secara kontinu. Agar menjadi pembiasaan, yaitu tadi timbul budaya positif. Nah, kemudian ilusi yang ketiga yaitu bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah di sini untuk mengontrol siswa, membuat siswa menuju identitas yang gagal. Karena secara tidak langsung mengajarkan mereka belajar untuk merasa buruk tentang dirinya sendiri. Nah, ketika guru mengatakan, kamu salah terus, lagi-lagi kamu, matikan saja Pak. Lagi-lagi kamu yang telat, lagi-lagi kamu yang bikin masalah. Maka secara tidak langsung ini guru akan membentuk siswa merasa bersalah, akan menjadi merasa gagal pada diri mereka. Maka ini harus dihindari oleh kita. Tapi dengan cara menganggap bahwa semua masalah, semua manusia itu pernah melakukan salah. Jadi kita nanti di segitiga restitusi hal ini akan kita jelaskan. Ya, jadi ilusi ini tidak disarankan ya untuk mengontrol siswa kita. Kemudian selanjutnya yaitu bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Perilaku yang memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang dan bahkan dapat membentuk suatu permusuhan seperti ketika anak melakukan kesalahan, kita biasanya itu menghukum karena kita bertujuan untuk mereka supaya jerak. Tetapi pada kenyataannya setelah itu dilaksanakan, anak-anak hanya akan mengulang. Jadi tidak artinya efektif. cuma sebentar ya, tidak efektif juga. Nah, menurut Stephen R. Covey, jika ingin membuat kemajuan perlahan, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Tetapi jika ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah cara Anda melihat dunia. Ubahlah cara Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda. Skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang kenyataan. Nah, ini penting untuk kita dalam setiap pembelajaran untuk menyinkronkan, menghubungkan dengan kehidupan mereka dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Nah, kalau kita ingin membuat suatu kemajuan dengan perlahan, bertahap, maka cukup dengan cara kita mengubah sikap dan perilaku kita saja. Tetapi kalau ini akan memperbaiki cara-cara utama kita selama ini, kita kan pendidik nih, cara kita selama ini udah benar atau salah sih? Nah, itu maka kita perlu mengubah kerangka tujuan dan acuan kita ke depan. Lalu kita rubah juga pandangan kita terhadap sesama manusia, kepada teman, kepada siswa, bahkan mereka tidak hanya sebagai objek, tetapi juga bahwa mereka adalah orang-orang dengan pikiran, dengan nalar, dengan pribadi, dengan potensi, dan kalau kita melihat itu maka kita memperlakukan mereka dengan lebih bijak, lebih berkeadilan. Intinya paradigma yang lama yang kita gagal itu diubah menjadi paradigma yang lebih baik ya. Terus selanjutnya yaitu tentang hubungan stimulus respon. Nah, ini berbanding terbalik dengan teori kontrol menurut pandangan tentang dunia. Di teori stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita itu sama. Sedangkan di teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Jadi antara manusia yang satu dan manusia yang lain itu mempunyai karakter yang berbeda, makanya kebutuhan mereka juga berbeda. Jangan disamakan. Kemudian yang kedua yaitu semua orang melihat hal yang sama. Nah, di teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Artinya di situ ada satu perubahan yang luar biasa. Itu tadi cara pandang kita, ya acuan kita dirubah.
kita tidak bisa melihat selalu sesuatu yang buruk itu sebagai suatu kesalahan. Itu kembali kepada tadi, ada tujuan, pasti ada tujuan tertentu yang perlu kita gali. Ya. Jadi maka di teori kontrol itu ada semua perilaku itu memiliki tujuan, apapun itu. Pasti ada tujuan yang ingin dicapai. Ya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Nah, padahal pada teori kontrol ini Tidak. ada dalam diri kita itu hanya kita yang mampu mengontrol. Ya gitu. Keyakinan yang kita pegang, hal positif yang kita ini apalagi untuk tujuan utama hidup kita, maka kita harus mempertahankan, kita harus membuktikan dan tidak harus terpengaruh orang lain. Seperti halnya contoh kalau kita mau ke Jakarta ya kita fokuslah ke Jakarta. Jangan kita berubah hanya gara-gara iming-iming dari orang lain. Karena tujuan kita jelas, hal yang baik. Apalagi menyangkut dasar kebutuhan dari hidup kita, penentu hidup kita. Maka kita harus betul-betul fokus mempertahankan hal tersebut. Lanjut. Nah, kemudian di stimulus respon itu juga kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, padahal itu di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi tidak sama ya Pak ya? Ya, di lingkungan sini nih, kata A begini, kata B begini, lalu ini panas, enggak seperti itu. Ketika kita memahami setiap karakter, dia ngomong begitu ya pantas dong, karena dia memang kondisi di lingkungan seperti itu. Kita begini ya wajar dong, jadi kita tidak bisa menyamakan pemikiran kita dengan orang lain. Tapi kita berusaha memahami pikiran orang lain, agar kita lebih banyak maklumnya, dan kita menyadari bahwa itu adalah bagian dari kodrat, bagian dari sesuatu apa yang diberikan Allah kepada kita semua. Nah, kemudian selanjutnya yaitu di stimulus respon ada perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, sedangkan di teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Seperti tadi ketika anak melakukan kesalahan itu otomatis pasti mereka punya alasan tertentu kenapa bisa melakukan kesalahan seperti itu. Kemudian ada orang lain bisa mengontrol saya. Nah, sedangkan di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti tadi yang Pak Kartono sudah dijelaskan ya. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Nah, di teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Terus selanjutnya yaitu pemaksaan ada pada saat bujukan yang gagal. Sedangkan di teori kontrol ini adanya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Tadi itu. Artinya kita itu selalu berkolaborasi, bukan hanya kita sebagai antar guru, tetapi juga dengan wali murid dan pemangku kepentingan yang ada di sekolah. Terus yang terakhir yaitu di stimulus respon ini ada model berpikir menang atau kalah. Sedangkan di teori kontrol ada model berpikir menang-menang. Jadi tidak bicara tentang untung dan rugi atau siapa yang kalah, siapa yang menang, tetapi kita berusaha membuat situasi menjadi tidak ada yang dikalahkan dan sama-sama menang gitu loh. Yaitu di sini ada makna kata disiplin. Menurut Bapak Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk menciptakan siswa yang merdeka, maka syarat utamanya harus mempunyai disiplin yang kuat, yaitu disiplin diri yang berasal dari motivasi internal dari dalam diri sendiri. Jika tidak mempunyai motivasi internal, maka diperlukan motivasi eksternal atau dari orang lain untuk mendisiplinkan dirinya. Nah, itu kita pahami bahwa memang disiplin itu dibutuhkan satu perlu diciptakan, harus mempunyai disiplin yang kuat. Tetapi di sini tidak dengan memaksa, tetapi harus beri pemahaman yang akan memunculkan motivasi itu datangnya dari siswa itu sendiri. Nah, kan di sini dikatakan bahwa untuk mempunyai disiplin internal itu maka diperlukan motivasi eksternal dari orang lain. Jadi ada peran kita di situ. Tetapi bentuknya adalah tuntunan, bimbingan sebagai pamong, ya, atau mungkin juga kita sebagai teladan. Berbeda dengan Diana Gosen, 1-2 dari Diana Gosen yang menyatakan lebih ke dalam lagi bahwa disiplin sendiri itu bahasanya adalah dari bahasa Latin yang berarti belajar. Artinya bukan memaksakan sesuatu atau menciptakan sesuatu yang harus dimana kita ingin siswa itu datang pagi, ya kita inginnya datang pagi. Jadi kalau ada anaknya datang telat, kita tidak tahu menau. Tahunya kita aturannya seperti itu. Nah, kalau kita melihat bahwa artinya belajar, berarti belajar itu dari yang tidak tahu menjadi tahu dengan prosesnya. Dari yang tidak disiplin menjadi disiplin dengan prosesnya. Seperti itu kira-kira.
untuk mencapai tujuan yang dihargai dan nantinya timbul suatu tujuan yang bermakna tentunya. Nah, Lanjut. disiplin di sini untuk apa tujuannya? Menggali semua potensi dirinya mencapai suatu tujuan, yaitu dihargai dan bermakna. Baik, sebelum kita lanjutkan Bu, kita berikan kesempatan barangkali rekan-rekan ada yang mau nanya untuk agar lebih pemahaman tadi tentang perubahan paradigma dan motivasi Atau perilaku manusia ini. tentang budaya positif, Iya, mangga silakan. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau nanya bagaimana peran guru penggerak dalam menularkan kebiasaan baik kepada guru lain dalam membangun budaya positif di sekolah. Ya, tentu terima kasih, ini pertanyaan bagus ya Bu ya. Ya, Bagus tepuk sekali. tangan dulu dong Tepuk tangan. buat Ibu Nunung. Iya. Terima kasih. Nah, peran kita sebagai buruh penggerak karena kita adalah satu agen perubahan para pendidikan dan alhamdulillah kita diberi kesempatan dengan lulus dan mengikuti pendidikan guru penggerak. Iya. Tentu ilmu itu kita tularkan dengan cara bagaimana? Satu utamanya sih keteladanan dulu ya. Kita harus Bapak Ibu percaya bahwa guru penggerak itu sesuatu yang bisa dicontoh atau bisa diikuti itu kan ketika secara pribadi dia memang berubah gitu ya. Minimalnya ada imbas-imbas yang baik. Nah, setelah kita memberikan keteladanan, lalu kita berusaha memahami potensi yang ada di sini, mencari bagaimana ini kita bisa berkolaborasi, utamanya koordinasi dengan kepala sekolah, lalu kita mengajak rekan-rekan yang mempunyai misi yang sama, Tujuan. sama tujuan untuk menciptakan perubahan pada lingkungan sekolah kita. Lalu setelah kita sampai pada hari ini pun termasuk adalah usaha kita sebagai calon guru penggerak untuk menularkan bagaimana budaya positif ini bisa ditularkan, bisa diaplikasikan secara bersama-sama. Dan kami tidak berarti adalah super atau gimana, tetapi kita ini adalah orang-orang yang juga masih ada kekurangan, yang perlu saling menguatkan dengan ada kolaborasi itu. Ya, karena dengan kolaborasi kami yakini bahwa nanti akan muncul ide-ide baru, ya kan? Cara-cara baru untuk mencapai tujuan yang kami inginkan, yang kita bersama inginkan, sesuai dengan visi yang tadi disampaikan oleh kepala sekolah. Terima kasih. Atau bisa kita dikenal ya dari guru penggerak ini yang pertama yaitu tergerak dulu ya Pak ya. Tergerak. Sebelum menggerakkan orang lain, tergerak dulu hati Punya kitanya. keinginan untuk melakukan Punya perubahan. keinginan sendiri. Artinya mempunyai motivasi dari diri sendiri. Kemudian setelah itu baru bergerak. Artinya bergerak di sini kita melakukan langkah-langkah yang nyata atau penerapan. Setelah itu, ketika apa yang kita lakukan mungkin otomatis akan dilihat oleh orang lain, sama seperti juga oleh Bapak Ibu di sini. Nah, setelah itu kita bergerak baru menggerakkan orang lain. Salah satunya ini kita mengadakan sosialisasi, kemudian koordinasi atau berkolaborasi dengan kepala sekolah, Bapak Ibu, teman sejawat, komite orang tua tadi. juga, komite, ya semuanya di pemangku kepentingan yang ada di sekolah. Penjelasan tadi cukup Bu? Atau kan? Ya. Terima kasih. Baik, bisa dilanjutkan Bu. Tadi ada 3 ya, motivasi perilaku manusia menurut Diana Gosen. 1 untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman seseorang berperilaku untuk menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh kepada mereka secara fisik, fisiologi, ataupun tidak terpenuhnya kebutuhan mereka. Mereka tidak melakukan tindakan itu. Jadi, kebanyakan dari kita-kita ini berusaha, siapapun itu, biasanya adalah menghindari hal-hal yang tidak nyaman. Maka disinilah pentingnya kita untuk mencipta atau mewujudkan situasi yang nyaman untuk lingkungan belajar kita dan siswa. Nah, di situ, karena mereka biasanya itu adalah kembali kepada kebutuhan dasar yang nanti di poin berikutnya ada penjelasan. Kedua, Ya, ini salah ya. Ya, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, seseorang berperilaku untuk mendapatkan pujian, hadiah atau imbalan dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkelas mereka. Artinya anak-anak itu melakukan sesuatu hanya untuk mendapatkan suatu pujian atau hadiah, tetapi tidak didasarkan dengan keinginan dari diri sendiri mereka sendiri. Jadi motivasi yang dibentuk di sini adalah bahwa tidak semua penghargaan itu baik, tidak semua imbalan itu baik. Tetapi tidak berarti kita harus menghilangkan penghargaan dan imbalan ini. Tetapi peruntukannya harus sesuai, disesuaikan dari tujuan akhirnya.
tapi tidak bertubi-tubi atau terus-menerus sehingga anak merasa tergantung dan motivasi dia belajar semata-mata hanya untuk dapat imbalan dan penghargaan hadiah itu tadi. Nah, ini ya penjelasan yang perlu kita terus lakukan. Kemudian yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Motivasi ini akan membuat orang mempunyai disiplin positif karena motivasinya bersifat internal. Dan ini yang menjadi saran anak-anak kita, tujuan kita ini yang nomor 3. Karena ini merupakan sifatnya itu dari diri mereka sendiri, bukan dari eksternal. Ya, bagaimana mereka tahu bahwa mereka itu adalah sesuatu yang berharga. Mereka tuh mencari sesuatu yang bernilai biasanya, karena mereka seneng game, malam pun dikejar kan gitu. Karena menganggap bahwa game ini bernilai. Maka kita perlu mengarahkan lingkungan kita belajar ini mana yang punya poin-poin nilai, sehingga anak menyadari bahwa ini untuk kepentingan mereka, bukan untuk kita saja. Sehingga motivasi itu muncul, semangat belajar mereka juga muncul, mereka tidak lagi dipaksakan, tetapi mereka muncul dari dirinya sendiri. Ini ada tujuan disiplin positif. Tujuan dari disiplin positif ini yaitu untuk menanamkan motivasi kepada semua siswa kita, agar mereka menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Motivasi ini berasal dari dalam diri siswa atau internal, sehingga akan berdampak jangka panjang dan tidak akan terpengaruh dengan adanya hukuman maupun hadiah. Kalau umpamanya Bapak Ibu di sini kita minta untuk menggambar, hal apa yang pertama Ibu gambar? Kalau kita jangan mikir, gambar aja. Apa yang kenangan Ibu dari dulu yang sering secara otomatis kita gambar? Pertama kali yang ada di benak. Ibu mau gambar apa gitu? Nah, bunga. Ibu gambar apa? Gunung. Ini udah fenomenal ya. Kenapa dia spontan ingin gambar gunung? Karena itu jejak yang sekian tahun. Ini ada sesuatu yang menurut dia bernilai gunung ini. Lalu itu tertanam kepada memori mereka. Maka artinya bukan tekniknya, tapi bagaimana kita mengemas agar siswa ini nyaman, menjadi suatu memori yang menurut mereka indah, lalu ini menyenangkan dilakukan. Nah itu tadi, gampang-gampang gambar gunung. 2 lagi gunungnya. Selalu begitu. Ya kan, bunga juga ya, kadang-kadang nggak jauh-jauh itu kan, bunga gitu. Jarang-jarang mereka itu mengharap sesuatu yang rumit gitu loh ya. Umpama gambar luar angkasa, jarang-jarang tuh. Atau laut, dalaman laut, jarang. Tapi itu sepele seperti itu. Menggambar gunung, bunga, seperti itulah. Dan semua itu pasti ada alasannya ya. Nah, seperti di sini, disiplin positif yang kita lakukan ini adalah tujuannya adalah untuk memotivasi siswa agar mereka itu mengetahui nilai mereka. Kita katakan, baik itu anggaplah di kelas saya itu ada Siti Nurhadiah yang selama ini kita anggap berprestasi, akhlaknya juga baik. Di sana juga ada Amin, ada Alpen yang mau sendiri, kadang-kadang di luar dari out of the box lah, di luar dari estimasi kita ya. Kita begini dia begitu. Nah, anak-anak ini perlu diberikan pemahaman bahwa mereka itu juga, karena anak yang tadi yang hebat-hebat itu menganggap anak ini nggak punya potensi. Tapi ketika kita katakan bahwa dia itu juga punya potensi dan anak belum menyadari potensinya, sehingga muncul satu motivasi bahwa mereka tuh tidak berbeda, karena merasa dibedakan di kelas, ya itu mah pantas pinter, saya mah goblok gitu, seperti itu. Tapi ketika kita muncul bahwa itu hanya motivasi yang belum keluar saja, hingga akan ada semangat di situ yang datangnya dari siswa itu sendiri. Jadi pada dasarnya kita sebagai pendidik itu harus memahami karakter dari setiap masing-masing siswa. Ya, kemudian ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini merupakan nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip yang disepakati secara universal. Orang akan lebih semangat atau tergerak untuk melaksanakan keyakinannya daripada hanya mengikuti aturan. Ya. Ingat, keyakinan dengan aturan ini sangat berbeda. Ya. Kalau aturan kan kita yang bikin, anak ngikutin. Kalau keyakinan itu kita sama-sama. Jadi mereka akan memahami konsekuensi yang terjadi gitu ya. Nanti kalau ada begini ya kita kan udah sama-sama yakin ya. Jadi ada suatu deal, kesepakatan. Gitu. Lebih ke arah bahasa yang positif ya. Ya, jadi kita sama-sama memahami tujuannya nanti. Sama-sama bukan individu atau ego. Kemudian di sini ada pembentukan keyakinan kelas, yaitu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan nyata.
Tadi sudah dijelaskan, kemudian keyakinan kelas ini berupa Jadi pernyataan-pernyataan secara universal, umum secara saja. umum. Antara bunga dengan mawar, ya berarti kita menggunakan kata-kata yang umum gitu. Terus kemudian dalam peraturan bentuk- keyakinan kelas ini selalu dibuat dalam bentuk yang positif. Nggak ada yang kata-kata yang negatif yang muncul gitu. Ya. Kosakatanya, orang kotasinya. Terus keyakinan kelas harusnya dibuat tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua anggota kelas. Nah, selama ini kan kita buat banyak sampai 20, 15 itu rumit, anak-anak lupa tuh apa aturannya gitu. Kalau ditanya, kamu ingat nggak aturan kelas kita nomor berapa ini? Kenapa kamu nggak dimasukkan bajunya? Kenapa kamu nggak pakai sepatu hitam? Nah itu kan mereka lupa. Tapi kalau itu disepakati dan nggak banyak-banyak 3 sampai 7 saja poinnya, anak akan apalagi dipampang. Lebih Ya, mengena. akan dipampang di kelas hasil dari kesepakatan tadi. Nah itu. Kemudian Semua selanjutnya ini hendaknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan itu. Berarti lingkungan Ya, kelas. disesuaikan, jangan Ya. disamakan kita di kampung sama di Indramayu Bisa kota. antara lingkungan di kelas ini dengan di Kelas 1, kelas 2 beda. ya beda. Antara kelas 1 sama kelas 6 juga beda. Iya. Terus semua anggota kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas melalui kegiatan curah pendapat. Ini jadi semua siswa itu terlibat ya. Nanti Ibu dapat tuh banyak ketawanya ngelihat mereka tuh. Nanti akan muncul aneh-aneh tuh pernyataannya, tapi kita maklumi saja, kita pahami bahwa itu adalah bagian dari karakter anak-anak. Kemudian selanjutnya semua anggota kelas bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kalau ada hal yang tidak sinkron, ada hal yang tidak nyaman, mereka udah terapkan, tapi dalam pelaksanaan ada yang nggak nyaman, maka kita perlu tinjau ulang. Mungkin ada yang Ada perubahan, atau ada gitu. yang ada ditambahkan. Bisa, tapi Bisa, itu kesepakatan bisa dirubah. tetap dengan nilai-nilai positif. Oke, bisa di-cut. Selanjutnya di sini ada langkah-langkah pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, memberikan kesempatan kepada semua siswa untuk berpendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Jadi nanti Bapak Ibu bisa membuat langkah-langkah seperti ini. Kita meminta atau membuat kita menggunakan kertas origami, lalu kita bagikan warna-warni itu. Karena anak kalau suruh maju ke depan cenderung malu, cenderung tidak mau ataupun yaitu tadi binder. Maka dengan membagian ini mereka akan keluar pemikiran aslinya, walaupun nanti agak lucu-lucu karena ini anak-anak ya nggak apa-apa. Lalu mereka berikan wahana atau tempat untuk mereka memajang itu. Ya ditempel, lalu setelah itu kita bacakan. Kalau ada kata-kata yang tidak baik atau kurang positif, maka kita perbaiki, namun dengan kesepakatan bahwa tujuannya itu adalah sama. Dengan maksud ini bisa sama-sama dalam pelaksanaan itu saling menghormati dari hasil keputusan bersama tadi. Kemudian menyusun prosedur pembentukan dengan kalimat yang positif. Ya. Contohnya itu jangan berlari tetapi dirubah menjadi Berjalanlah di kelas, atau jangan buang sampah sembarangan tetapi dirubah menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Jadi kata-kata menghindari kata-kata yang negatif. Yang keempat, meninjau kembali daftar pendapat yang telah dicatat, kemudian mengajak siswa untuk mencari nilai kebajikan Itu atau tugas kita untuk keyakinan. membimbing, menuntun mereka. Kemudian selanjutnya meninjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Bersama-sama. Nih, biasanya di sini ada 3 sampai 7 keyakinan. Agar mereka ingat, jangan kebanyakan nanti malah lupa. Ya. Terus setelah meyakinkan keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua anggota kelas dapat meninjau ulang dan menyetujuinya dengan cara Suruh menandatanganinya. tanda tangan, Bu, biar Ya, jadi mau berarti nanti konsentrasi dalam pelaksanaannya kalau ini dilanggar kan mereka udah tanda tangan tuh. Semua siswanya kan? Ya, boleh ya. Nanti Kayak dipajang juga nggak apa-apa tanda Macam tangan. kayak sudah perjanjian, Ya. artinya Tanda tangan siswa kan tidak kayak guru, lurut gitu. Boleh tuh di mana saja, bebas saja di permen itu. Ya. mungkin nanti boleh setelah ini kita bisa terapkan di kelas masing-masingnya, Pak ya. Kemudian yang terakhir yaitu keyakinan kelas dapat ditempel di dinding kelas agar mudah untuk dilihat. Ya, ini karena untuk kesepakatan bersama berarti harus bisa dilihat bersama. Oke. Setelah kita sepakat, maka keyakinan kelas dapat ditempel di dinding kelas agar mudah dilihat oleh semua orang. Karena ini merupakan kesepakatan bersama ya. Nah, ini contoh ya. Ini sengaja kita berikan nih. Ini kan Ya. bentuk kelas 1 nih. Untuk kelas 1 contohnya seperti ini. Ada itu. Setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Maksudnya untuk PR nih, bahasa-bahasanya nih. Kerjakan PR gitu, enggak. Tapi itu seperti pemerintah.
Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Maksudnya jangan ribut di kelas, jangan berkelahi. Maka muncul kata-kata seperti ini lebih positif. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Nah, beda dengan keyakinan kelas di kelas 5. Ya, tata tertib selalu tuh. bersikap positif, senantiasa menjadi diri Diri terbaik, terbaik gitu ya. percaya dan menghormati orang lain, ada berkomitmen terhadap setiap tugas. Nah ya. ini betul kata-kata di kelas 5 dengan kelas 1 kalau kita terapkan tentu berbeda. Mereka lebih paham kalau kata-kata sederhana seperti ini. Tapi ketika di kelas 5 tentu ini lebih berkembang. Nah, beda Selalu lagi bersikap dengan positif. di Nalarnya tingkat- kan perlu ini. di tingkat SMP. Nah, ini itu kelas beda 7 ya. lagi. Hormat, bekerja, diterima dan dimiliki ya. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Ruwet kalau kelas 1 ini. Tapi karena ini Iya. kelas 7 nalarnya sudah lebih terbuka. Bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan dalam mengerjakan PR sebagai kata-kata seperti itu. Diterima, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Ini saling menghargai di sini. Dari sini Rasanya. sudah kelihatan jelas dari Berbeda bahasanya kata-katanya juga ya. ya. Jadi ini perlu Kata-katanya, modif, meramu kata yang sesuai dengan nalar anak-anak. Ini masalah kodrat juga harus dipahami karena mereka berbeda. Baik, ini kegiatan pendalam keyakinan ini sepertinya saya kira pahamlah membuat kelompok sebagainya kayak tadi. Kita lanjut saja ke 19. Ini contoh tampak seperti tidak tampak. Kalau kita kembali ke yang ini, kegiatan tampak seperti tidak tampak ini maksudnya apa? Ini untuk tujuan anak-anak belajar mengolah kata-kata yang positif dengan merealisasikannya dengan tindakan yang positif. Setiap kelompok diberikan kertas, salah satu kelompok menuliskan huruf T, kapital yang besar pada tabel T. Guru memberikan salah satu keyakinan kelas kepada setiap kelompok. 2 kelompok dapat diberikan keyakinan yang sama. Jika ada 10 kelompok, kemudian setiap kelompok diminta memberikan pendapat tentang keyakinan tersebut, tampak seperti apa? Nah, tampak seperti apa? Kemudian hasil setiap kelompok dipresentasikan pada kelompok besar dan kertasnya ditempel di sekeliling dinding agar dapat dilihat oleh semua anggota kelas untuk menguatkan pemahaman. Nah, seperti ini contohnya. Tentang menghormati, tentang hormat. Tentang hormat. Tampak seperti apa? Datang tepat waktu, berarti menghormati waktu ya, menghargai hasil dari kesepakatan. Tidak tampak seperti sering hadir terlambat, kan gitu. Tampak menyapa teman dan guru setiap hari. Tidak tampak seperti tak acuh kepada teman dan guru. Tampak seperti mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Dan tidak tampak tidak mengembalikan barang, jadi kebalikan daripada tampak tadi. Nah. Kemudian rasa diterima dan memiliki tadi nih untuk tingkat kelas itu, yaitu melibatkan semua anggota kelompok. Tampak seperti melibatkan semua anggota kelompok. Kalau Tidak tampak seperti mengucilkan salah satu teman yang lain. Ini kata-kata ini akan saya bagi materi ini kepada rekan-rekan agar lebih paham. Biasanya ini masih sering terjadi nih di kelas ya. Dan kita juga pemahamannya perlu lama ini, perlu berlatih terus ya. Karena ini nggak bisa sekilas. Tentang bekerja, tampak seperti tekun bekerja dan menyimak guru. Tidak tampak seperti tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini juga sama, butuh pemahaman lebih. Memberikan hasil terbaik atau tidak tampak asal-asalan. Nah, ini permainan seperti ini perlu diterapkan sebagai pelatih mengaplikasikan agar muncul budaya positif. Ya, ini ada anggota kelas dalam melakukan tugas. Ya. Ada terdengar, Ada terdengar, ada terlihat dan berperilaku. Biasanya Coba perhatikan tuh, Bu. terdengar. Mari saya Perhatikan di bantu, terdengar. ya. Permisi saya mau lewat. Kita suruh bantu itu. Ayo kawan-kawan Berkaitan dengan belajar. indera ini ya, indera pendengaran. Ayo kita bermain. Saya siap melaksanakan tugasnya. Terlihat kekeluargaan. Ini biasanya mari sikap. saya bantu itu Bu. Berarti terlihat kekeluargaan ya. Ya. Permisi saya mau lewat berarti sopan dan rukun. Ayo kita sama-sama belajar berarti semangat dan aktif belajar. Ayo kita bermain berarti bermain bersama-sama karena ada ayo mengajak kan. Tidak individu main sendiri gitu. Artinya saling berkaitan. Ya, gitu. saling kolaborasi. Saya siap melaksanakan tugas berarti terlihat kelas bersih dan rapi. Dalam perilakunya berarti saling tolong menolong. Nah, dari Artinya saya saling membantu nih. Berarti betul ini. Sopan dan berarti saling menghormati. Semangat aktif belajar berarti belajar bersama. Terus bermain bersama-sama berarti tidak membeda-bedakan teman. Ini kan perlu kita harus anak-anak itu harus toleransi.
Iya. Kemudian menjalankan piket kelas dengan baik. Ini perilakunya nih Bu, dari kata-kata ini nih. Dari kata Kelas yang bersih dan pertama, rapi, iya. siap melaksanakan tugas. Maka sebenarnya dalam perilakunya adalah menjalankan piket di Kelas. kelas dengan baik. Sampai sini barangkali ada pertanyaan, Bapak Ibu, Mangga silakan. untuk agar tidak satu ini saja, satu arah saja. Karena ada pertanyaan berikutnya yang belum disampaikan atau sudah paham apa yang tadi kita sampaikan atau terlalu cepat gitu loh. Sampai sini sudah. Baik, Mungkin kayaknya paham kalau semua. tidak di pertanyaan berarti setidaknya ada pemahaman ya Bapak Ibu semuanya. Tapi kami kan di sini, jadi kalau ada hal yang tidak dipahami nanti bisa ditanyakan langsung. Selanjutnya yaitu di sini ada Ada. kegiatan tugas saya dan kamu. Saya di sini Guru. guru, tugas kamunya murid. Guru Tugas di sini guru, mendidik. mendidik. mengajar. Murid belajar. Nah, Guru mengajar, Mengajar. murid mengikuti. Peraturan. Mengatur kelas berarti kita menjalankan keyakinan. keyakinan. Ya, di skala dan seterusnya. Ini termasuk peduli menuntun semua murid, berarti guru dan bersikap sopan. Nah, ini kan kalau guru kan tugasnya, contoh yang kalau ini udah saya jelaskan, memberi nilai. Tapi bertanya jika jika tidak paham, mengatur kelas berarti siswa adalah mengikuti aturan, menaguhkan peraturan kelas berarti siswa menjalankan keyakinan kelas. Baik, selanjutnya ini adalah dalam penerapan keyakinan kelas, jika terjadi pelanggaran tentu akan ada sanksi hukuman biasanya. Atau restitusi, nanti kita akan bedakan apa itu restitusi, Iya. apa itu konsekuensi, apa itu hukuman. Nah di Beda. sini kalau kita lihat motivasi eksternal, ada motivasi internal, bedanya nih. Ini akan muncul identitas gagal, kali ini identitas berhasil atau sukses. Iya. Ini perilakunya kontrol negatif, ini perilakunya kontrol positif dan kontrol diri. Nah, ini contohnya guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir juga di kelas kadang. Ini tuh salah satu ciri dari tugas guru sebagai penghukum ya. Ya, ini sampai sama orang kelakuannya tiap hari, datangnya begitu, tiap hari begini. Nah, itu menyindir. Kamu ini misalnya kayak gitu. Kemudian berceramah, menunjukkan Ini kekecewaan mendalam. Saya kecewa jadi guru merasa kalian. bersalah. Saya kecewa tiap hari, lagi-lagi hari ini diulang-ulang saya ngomong. Lagi-lagi nasihat diri kamu nggak paham-paham. Jadi seakan-akan membuat orang itu. Ya. Nah itu kita bisa lupa menjadi membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya disampaikan. Di sini itu posisi kita sebagai teman ya, membuat alasan-alasan berarti kita Kalau anggap ada keterlambatan ya. kita sampaikan. Kemudian ada juga sebagai pemantau yaitu menghitung dan mengukur dan kontrol dirinya sebagai manajer. Ya. Nah ini yang paling baik yang kita lakukan. Ya, arahnya nanti semua akan ke arah manajer. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Minimal kita sampai pemantau sudah luar biasa, tapi tujuan akhirnya kita ini adalah sampai kepada posisi manajer. Guru berkata begini, kalau kamu tidak melaksanakan, saya akan, gitu tuh. Kesannya ngancam ya. Salah satu contoh penghukum ya Pak ya. Ya. Penghukum contohnya seperti itu. Kamu nggak melaksanakan tugas, besok kamu harus berdiri di depan kelas. Nah itu kan seperti itu aja. Nah sekarang sebagai pembuat orang merasa bersalah, contohnya itu. Kamu sudah mengecewakan ibu bapak tiap hari begitu terus. Nah, beda lagi dengan posisi teman. Nah, Lakukan untuk bapak ibu, ya sudah nanti bapak atau ibu bantu bereskan. Ya. Nah sekarang itu contoh dari posisi guru sebagai pemantau. Apa peraturannya? Apa konsekuensinya apabila dan seterusnya. Nah lalu pada posisi manajer itu ada kan berbunyi apa yang kita yakini. Yang tadi keyakinan tuh kita udah pahami tuh keyakinannya. Apa yang sudah kita yakini selama ini sehingga kamu melanggar itu. Jadi anak akan dikembalikan kepada keyakinan mereka di awal. Artinya anak itu diajarkan untuk bertanggung jawab atas perbuatan atau kesalahan. Pelajaran ini kita sampaikan dalam 2 minggu dan kita sehari tentu tidak cukup. Makanya kita akan tidak full, tapi nanti akan kita sampaikan lebih lanjut. Sifatnya hukuman itu sifatnya tiba-tiba biasanya dan tidak terencana, dadakan tuh. Kan kalau nanti kamu nggak belajar kamu akan, itu namanya konsekuensi ya. Kalau hukuman itu biasanya dadak ini nggak masuk, sini tangannya saya pukul. Nah itu spontan. Dan ini Contoh biasanya, kecil, misalnya nggak nulis nih Pak untuk kelas rendah. Kamu nulis kenapa nggak nulis? Langsung suruh keluar, misalnya kayak gitu ya. Nah itu tuh hal yang salah. Sebetulnya kita tuh harus mengetahui dulu kenapa nih anak bisanya nggak menulis, nggak langsung ujuk-ujuk dihukum. Nah ini siswa dalam kondisi ini tidak tahu nih.
apa yang terjadi dan tidak dilibatkan. Jadi keputusan hukuman itu tidak melibatkan siswa, tapi betul-betul adalah dari guru itu sendiri. Di samping itu, hukumannya hanya bersifat satu arah, dari guru saja, tidak melalui persetujuan. Ini aneh nih, kalau hukuman, oh pengennya gimana? Rada aneh ya. Tetapi maksudnya, dengarkan mereka, karena hukuman ini juga tidak menyelesaikan masalah. Ya, Tidak ada kesepakatan. tidak ada diskusi dengan siswa. Kan tadi nanti ada konsekuensi, ada restitusi ya. Itu biasanya bersikap fisik, lari, push up, berdiri di depan kelas, nulis yang banyak gitu loh. Tinggal di kelas, ini kan fisik. Iya. Nah ini siswa secara verbal maupun fisik akan tersakiti. Sedangkan disiplin dalam bentuk sanksi atau konsekuensi, itu biasanya ada keterlibatan, ada terencana, awalnya direncanakan dulu tuh. Ayo bikin kita konsekuensi kelas dulu, atau komitmen kelas. Dengan anak-anak. Ya, udah itu bentuknya berarti dalam bentuk sanksi atau konsekuensi. Nah ini sudah disepakati biasanya antara guru dan siswa. Ini sanksi dibuat oleh guru sekolah dan siswa sudah mengetahui sanksinya. Jadi kalau dia melanggar nggak belajar, udah diatur tuh. Kamu bakal berdiri di kelas tuh, atau bakal mengulang tuh. Nah itu udah diketahui. Tetapi sanksi konsekuensi tetap membuat siswa merasa tidak nyaman. Ini tetap ada hukuman, jadi tidak akan nyaman. Intinya antara Tapi hukuman. waktunya jangka pendek, nggak kayak tadi tuh. Apalagi disalahkan di depan kelas. Kalau kayak ini nih, kayak hukum seperti ini nih, di depan kelas, ini tidak hanya fisik, verbalnya juga akan tersakiti. Dan ini biasanya dalam jangka waktu yang lama ini. Dulu inget nih, waktu saya dicetol pakai bebek, saya kan ingat tuh, seumur-umur tuh. Tapi kalau ini biasanya sebentar mereka. Jadi mungkin kejadiannya ketika kita waktu SD, tetapi sampai sekarang masih bisa ingat saja tuh. masih ingat. Dulu waktu SD ada bapak ini galak, ya pasti itu hukuman mengena, itu. ya. Nah kalau ini sih tetap nggak nyaman nih, dan mereka juga tersakiti, tapi jangka waktunya pendek. Nah bagaimana selanjutnya dengan ini? Ini kan nanti kita bahas juga restitusi, bedanya dengan tadi hukuman dan konsekuensi. Nah ini dihukum oleh penghargaan. Selama ini kita udah melakukan apakah salah atau benar. Ini bukan masalah salah atau benar. Tapi bagaimana penerapan itu tepat atau tidak di situ. Sama halnya dengan hukuman. Ternyata penghargaan juga seperti menghukum seseorang. Apa sih pengaruh buruk terhadap anak menurut Cohen? Ini Cohen, teorinya Cohen nih. Pertama, memberikan pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan diberikan untuk membuat seseorang melakukan sesuatu dalam jangka waktu pendek. Jika terlalu sering menggunakan penghargaan, maka orang tersebut akan tergantung pada penghargaan dan akan kehilangan motivasi internalnya. Motivasi dia. Jadi mereka tujuannya bukan lagi untuk bahwa belajar ini adalah nanti untuk masa depan mereka, tetapi akan kepada kalau saya tidak belajar, saya tidak menang, saya tidak dapat hadiah. Gitu. Ini juga akan berdampak buruk dengan siswa Teman-teman yang lain. Yang lainnya akan nanti cemburu sosial. Yang tidak mendapat penghargaan itu akan menjadi mungkin motivasinya belajarnya nih akan menurun ya. Seperti kemarin ya, semester 1 kita sudah membagi rapot, lalu anak-anak sibuk masalah ranking berapa sih Pak. Tetap kan itu dibutuhkan oleh anak motivasi. Itu kita tidak langsung menghilangkan. Kita kasih arahan dulu di kelas 6 khususnya. Makanya saya tidak cantumkan di rapot, tetapi dalam bentuk pengumuman saja. Lalu anak-anak diberikan pemahaman itu bahwa ke depannya penghargaan ini tidak akan membuat mereka menjadi sesuatu. Itu. Tetapi kesadaran mereka lah yang akan itu membawa mereka pada sesuatu. Penghargaan tidak efektif, penghargaan merupakan suatu benda atau peristiwa yang diinginkan dibuat dengan suatu syarat tertentu. Ya kan? Kalau tidak ranking 1 ya nggak dapat lah, gitu kan. Kalau tidak prestasi tidak dapat, berarti ada syarat-syaratnya. Nah, jika tidak mendapat penghargaan yang diharapkan, maka akan timbul rasa kecewa pada anak-anak. Dan berkecil hati dan kemudian lain kali waktu tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Ini kalau udah gagal sekali itu mereka ada perubahan. Dan itu tidak lebih baik biasanya. Iya. Ya, seperti itu. Kita lanjut. Nah, ini yang saya dikatakan oleh Bu Daria tadi, bahwa penghargaan itu merusak hubungan. Ketika seorang diberikan penghargaan, maka timbul rasa iri dari orang yang tidak menyukainya. Makanya ada geng-gengan tuh. Aku mah duduk level kita aja. Biasanya kalau ini yang paling terlihat itu ketika pas kerja kelompok ya. Nah, itu kelihatan. Saya mah dengannya pinter. Yang bodoh sama bodoh nggak mau nih. Jadi yang perlu kita arahkan itu bagaimana setiap anak ini punya potensi sebenarnya gitu loh. Dan ini termotif untuk menyenang. Kalau ada anak, contoh nih, mohon maaf ya di lingkungan itu ada yang sering kali terlalu berlebihan memuja salah satu murid kadang-kadang. Ini dianggap seperti kadang dia dipeluk, dia bahkan terlalu dekat sekali. Boleh nggak? Boleh banget. Cuma berpikir nggak dalam satu kelas itu muridnya bukan dia saja. Di kelas itu banyak. Maka kalau dia melakukan itu, lakukanlah kepada semua anak-anak yang lain. Jangan salah satu saja. Karena itu akan membuat anak yang disayang tadi, wah anak emas itu, anak emasnya guru kita.
Dan anak ini pun bermasalah. Kenapa? Anak itu merasa selalu ketika dirangkul, dipuja, dihargai ini oleh guru itu, maka dia akan berusaha untuk berbuat baik. Jadi seperti jual beli. Akhirnya ada rasa capek anak ini untuk saya harus tebar pesona gitu ya. Ketika itu di depan gurunya. Jadi bukan lagi natural dari kemauan mereka. Jadi peran kita sebagai pendidik itu harus belajar bersikap adil. Pada semua siswa. Bagi yang percaya, persaingan juga menimbulkan persaingan di dalam kelas dan berujung pada kecemasan. Bagi yang percaya bahwa mereka tidak akan mendapat kesempatan untuk mendapatkan penghargaan, maka akan berhenti mencoba. Percuma, otak saya cuma segitu. Cukuplah, saya cuma sampai sini. Maka anak-anak yang lain pun merasa ini nggak perlu ada tindak lanjut. Nah, ini mengurangi ketepatan, ini singkat saja, maksudnya ketepatan lainnya itu akan berdampak pada penghargaan ini. Ketepatan tujuan, ketepatan maksud, ketepatan daripada apa yang kita inginkan. Kemudian penghargaan itu akan menghukum. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapat penghargaan. Ya kan? Muridnya banyak. Penghargaan dan menghukum adalah hal yang sama, karena keduanya berusaha mengendalikan perilaku seseorang. Menghukum ingin membentuk seseorang menjadi sesuatu. Penghargaan juga sama, ingin mengarahkan seseorang untuk menjadikan sesuatu. Nah, pada dasarnya setiap orang tidak suka dikendalikan. Ini poin pentingnya. Yang awal kita jelaskan tadi. Semua orang tuh hampir tidak suka dikendalikan. Nah, dalam jangka waktu lama, penghargaan akan terlihat sebagai hukuman jika penghargaan sangat diharapkan, tetapi kita tidak mendapatkannya, maka akan merasa dihukum. Singkat-singkat. Nah ini. Untuk selanjutnya yaitu 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, cinta kasih diterima. Yang ketiga, kesenangan. Yang keempat, penguasaan. Dan yang kelima, kebebasan. Apa saja itu untuk bertahan itu orang-orang itu butuh. Pertama, tentang keselamatan, keamanan, kesehatan, memiliki keturunan, ini adalah kebutuhan manusia. Di antara kemudian cinta kasih itu diantara adalah keintiman, keanggotaan, ingin diterima dalam satu kelompok, komunitas biasanya mah. Lalu keterhubungan dan hubungan. Untuk kesenangan apa sih? Hiburan, kegembiraan, tawa, belajar, dan seterusnya. Penguasaan ini biasanya untuk orang-orang yang pengen pada posisi tertentu seperti untuk mendapat posisi kontrol, mempunyai prestasi, kemudian juga kompetisi dan pengaruh. Lalu apalagi 5 dasar kebutuhan dasar manusia adalah diantara juga adalah kebebasan. Ini penting. Kemerdekaan, mobilitas, pilihan, kreativitas, kita juga punya hak untuk memilih. Mobilitas kita tidak mau dihalangi, itu adalah merupakan sifat atau 5 kebutuhan dasar manusia. Dan ini dia posisi kontrol guru. Silakan Bu. Menurut Dian Gosen, terdapat 5 posisi kontrol seorang guru yang terdapat di siswanya, yaitu yang pertama, penghukum. Tadi sebelumnya sudah dibahas tapi sebagai penghukum, dan kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, dan yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Nah, kemudian untuk posisi penghukum, guru percaya bahwa cara dia yang terbaik. Jadi dia ada seperti itu. Dengan kata-katanya itu, kamu salah terus, selalu pasti kamu yang terakhir. Patuhi aturannya ya, awas kalau salah. Ini dengan nada keras biasanya. Keras. Kemudian posisi kontrol, yang pembuat rasa bersalah. Guru menggunakan intonasi yang lebih rendah, lembut, atau mungkin keheningan untuk membuat situasi yang tidak nyaman. Hening tapi tidak nyaman. Masih ada yang tidak nyaman. Kemudian guru menggunakan kalimat agar murid merasa bersalah atau kasihan, seperti ibu sangat kecewa kepada kamu. Jadi di situ ada sisi di mana siswa itu merasa telah membuat salah pada orang lain, mengecewakan orang lain gitu. Berapa kali ya Bapak harus memberitahu kamu, nah seperti ini nih. Jadi akan ada sesuatu yang terhutang, sesuatu yang yang membuat dia merasa melakukan kesalahan, dan itu ada rasa bersalah di dalamnya. Bagaimana kalau orang tuamu tahu atas kesalahan kamu? Jadi seperti itulah. Nadanya sih rendah, pelan, tapi ini berefek kepada siswa. Kemudian selanjutnya yaitu sebagai teman. Guru menggunakan kalimat persuasif dan intonasi suaranya itu mulai ramah, mengontrol muridnya. Kemudian guru menggunakan humor atau dengan ketawa, bisa dengan senyuman juga ya. Artinya ada kehubungan baik dengan murid. Kemudian menggunakan kalimat yang positif dan jenaka, seperti
ayo belajarlah demi bapak atau demi ibu. Kemudian ya sudah, kali ini tidak apa-apa, ibu maafkan dan bantu bereskan ya. Nah, ini seperti itu. Jadi nanti ada semacam bahwa dengan memposisikan sebagai teman ini, ada kata-kata kita lebih menstabilkan situasi. Nggak apa-apa, wajarlah bro. Bahkan kata-kata yang mungkin kata-kata yang tidak baku pun keluar, tapi untuk tujuannya adalah menstabilkan posisi agar tidak ada kesenjangan antara guru dengan siswa, sehingga siswa itu merasa bisa mengeluarkan permasalahannya dengan seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu ada posisi kontrol sebagai pemantau. Guru selalu mengawasi murid dan bertindak sesuai pada peraturan sekolah dan konsekuensi. Menggunakan data, catatan, perhitungan yang digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang dan mengingatkan konsekuensi saat terjadi pelanggaran seperti peraturannya apa yang telah kamu lakukan, konsekuensinya apa ya. Nah, ini konsekuensi ini kan adalah sama hukum teman, kita ada keterlibatan guru, ada suatu deal perjanjian, ada komitmen yang telah dibuat, lalu ada kata-kata seperti itu. Peraturannya apa coba? Kalau kita ingat nggak peraturan apa yang kita telah buat? Seperti itu pemantau. Apa yang telah kamu lakukan? Konsekuensinya apa ya kalau kamu melakukan hal ini? Hal seperti itu. Ini adalah posisi kontrol di mana guru sebagai pemantau. Kemudian yang terakhir posisi kontrol sebagai manajer. Guru mendukung murid untuk menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kemudian guru mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Guru mendukung murid untuk merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Kemudian menggunakan restitusi untuk mengajak murid menganalisis keadaan untuk memperbaiki kesalahannya dengan kalimat seperti, apa yang kita yakini, apa rencana kamu untuk memperbaiki ini? Nanti di akhir kegiatan kita hari ini akan ada video yang menceritakan bagaimana sih situasi kalau posisi kita diposisikan sebagai manajer. Ya, di mana semua dari posisi kontrol yang kita pelajari dari awal sebagai penghukum, sebagai teman, sebagai pembuat rasa bersalah dan seterusnya atau pemantau, yang posisi idealnya nanti kita mengharapkan adalah sebagai posisi kontrol di manajer, dan ini butuh proses, Dan butuh ini pemahaman. yang Disarankan nanti guru-guru semuanya akan sampai kepada ini, dan ini butuh pemahaman yang terus-menerus, dan kita juga perlu praktek kepada siswa, karena bagaimanapun Bapak Ibu kan punya emosi yang mungkin kadang-kadang nggak stabil, kadang-kadang kita tidak ingin seperti itu, tapi ternyata kita melakukan itu, hal-hal seperti itu. Untuk selanjutnya, tujuan dari posisi 5 kontrol ini yaitu guru terhadap siswa adalah mencapai posisi manajer. Nah, yang diharapkan itu ya pada posisi manajer, di mana pada posisi ini siswa dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman. ya, jadi gitu kata-kata kita, saya ngerti kamu bersalah, kamu pasti melakukan itu karena ada suatu alasan, gitu seperti itu tuh. Lalu kamu tahu apa yang kamu yakini, ketika anak mengetahui, kemudian apa langkah kamu untuk memperbaiki kesalahan, hal seperti itu. Jadi ketika anak melakukan kesalahan itu, dia mau bertanggung jawab atas kesalahan yang mereka perbuat. Tanpa harus dipaksa. Ya. Nah, ini restitusi ya. Restitusi ini adalah tadi tuh menghukum, konsekuensi, dan restitusi adalah menjadi pilihan di mana ada win-win solution, sama-sama dimenangkan. Artinya kita mencari satu solusi di mana ini tidak ada pemaksaan, tapi akan menimbulkan motivasi intrinsik atau internal nanti dari siswa itu sendiri. Ini menurut dosen, restitusi itu merupakan proses menciptakan posisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Dari kesalahan itu dia diajarkan untuk belajar, untuk tidak mengulang, untuk mempertanggung jawab, dan untuk memperbaiki. Nah, akan muncullah dari itu menjadi sosok karakter yang lebih kuat di kelompoknya tadi, tanpa merasa dia menjadi orang yang melakukan kesalahan, bersalah, atau merasa menjadi orang yang gagal. Nah, restitusi ini dapat membantu siswa menjadi lebih mempunyai tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya ketika berbuat kesalahan. Restitusi menguntungkan korban dan si pembuat salah. Ini tadi win-win solution, tidak ada yang disalahkan. Jadi kalau ada kesalahan, ada selalu bahasa begini, Bapak mengerti kamu melakukan kesalahan. Adalah sesuatu yang lumrah manusia itu melakukan kesalahan. Bapak juga pernah. Tapi hal-hal seperti ini kita juga harus tepat, jangan sampai menjadi blunder. Tanggapan siswa menjadi bahwa melakukan kesalahan itu sesuatu yang wajar, maka dia melakukan salah terus. Nah, ini hal ini yang perlu dihindari. Jadi harus tepat penyampaiannya. Ya. Ciri-cirinya.
Yang pertama yaitu restitusi ini bukan menebus kesalahan, tetapi Tapi untuk belajar belajar dari dari kesalahan. Yang kedua, untuk memperbaiki hubungan. Dan yang ketiga yaitu tawaran. Bukan paksaan ya. Ditawarkan. Bagaimana Anda menyelesaikan masalah ini? Mulai kapan? Seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya yaitu restitusi ini menuntun untuk melihat Ke dalam dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan seperti tadi. Ya. 5 kebutuhan Ya. dasar manusia itu harus terpenuhi. Jadi maklum bahwa kamu itu melakukan kesalahan, tapi saya yakin Ya. kamu melakukan itu ada suatu alasan. Nah inilah bahwa dia dituntut untuk melihat ada apa di dalam dirinya sampai dia melakukan hal tersebut. Alasan apa? Motivasi apa? Seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu restitusi diri adalah cara yang terbaik. Fokus pada karakter bukan tindakan. Berarti ini karakter seseorangnya, bukan Pembentukannya. hanya tindakannya saja. Kemudian selanjutnya yaitu restitusi menguatkan dan mengembalikan siswa yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah ini segitiga Nah, restitusi. ini ada segitiga restitusi. Apa Yang urutannya nih Bu? Urutan yang pertama itu menstabilkan identitas di bawah. Ya, Tuh. ini menyatakan Nah, itu. jadi dalam kata-katanya itu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tidak kita mencari kesalahan anak kita atau anak didik kita. Kemudian yang kedua, kamu bukan satu-satunya pernah melakukan kesalahan ini. Ya. Nah, untuk yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Tadi kamu tuh melakukan hal tersebut tuh alasannya apa? Gitu loh, hal seperti itu. Kamu berbuat, contohnya dia datang terlambat. Kenapa kamu datang terlambat? Pasti kamu adalah hal yang membuat kamu terlambat. Jadi kita validasikan dulu. Kemudian baru yang ketiga. Yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah, ketika seperti yang sebelumnya, yang terlambat, kita kena keyakinan kelas, yaitu keyakinan kelas apa sih yang telah kita sepakati. Iya. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Nah, gitu. Seperti itu. Nah kalau terlambat, kita udah kesepakati tuh bahwa kita akan datang tepat waktu. Nah setelah tahu, lalu kita apa? Kamu pengen jadi apa sebenarnya? Kalau pengen apa anggaplah pengen jadi dokter, pengen apa? Ya berarti sesuaikan bahwa dokter itu tidak bisa melakukan sesuatu dengan seenaknya atau datang seenaknya, tapi ikuti aturan. Jadi segitiga restitusi ini langkah-langkah yang atau cara ya Pak ya, nah, kita ini, untuk menyelesaikan masalah pada anak. Kita akan kasih contoh sebuah video. Ini adalah satu kasus ya. Ini salah satu restitusi yang kita terapkan di kasus yang terjadi di sekolah kita. Ini skenario. Contohnya. Apa itu restitusi? Ini penting kita pahami bersama. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk berbagai kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dalam bukti yang lebih kuat. Ini proses kolaboratif, mengajak murid untuk mencari solusi, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Jadi sesuai dengan Kelsen-Goshen 195. Nah ini langkahnya, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ini urutannya. Boleh nggak dipencet? Boleh. Nah, ini kejadian kita buat skenario seperti ini. Ternyata SD kita sudah punya Ingarso Sungtulo Dingwadia Mangkasa Tuturi Andayani. Nah ini ada satu kasus di mana siswa bermain bola dan memecahkan. Kejadian awalnya seperti ini. Nah ini kejadian kasus awalnya. Ada Rehan dan teman-temannya. Nah kurang. Nah ini anak nih pada posisi ini merasa sangat takut nih pada soal sini nih. Ini tadi takut penerapan restitusi pada kasus. Nah, untuk menstabilkan. Ini menstabilkan. Jadi anak itu merasa tidak takut lagi nih karena ketika seperti itu tuh validasi data. Ini validasi tindakan yang salah. Coba.
The Bluetooth device is ready to pair. Kelas yang kita sudah buat sebelumnya. Belum, Pak. Ini kegiatan kelas, namun belum bisa menjalankannya. Bagaimana cara menjalankan kegiatan kelas? Nih, ini sudah masuk ke restitusi yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan kelas. Dan kami harus bertanggung jawab atas apa yang telah kami perbuat. Baik, Rehan, Kabir, menurut Bapak, dalam melakukan hal yang tidak dan juga anak duduk agar jangan sampai merugikan orang lain. Bagaimana menurut kalian? Ya Pak, kami menyesal diberikan maaf Pak. Baik, anak untuk memperbaiki kesalahan kalian ini, apa yang akan kalian lakukan ke depannya? Kita bermain di tempat yang telah disediakan sekolah Pak. Dan bila diperlukan, kami akan mengganti usaha anak perbuatan kami. Dan kami tidak akan mengulanginya lagi ke depan. Kira-kira apa kalian yang menunggu? Mulai hari ini Pak. Lalu anak-anak, keputusan ya, kita harus memperhatikan dan melaksanakan keyakinan kelas yang kita sudah yakini. Rencana mengenai keputusan dia. Baik Pak, terima kasih. Baik anak-anak, silakan kalian kembali ke kelas yang berlaku belajar dengan kalian yang lain. Baik anak-anak, silakan. Nah ini salah satu kasus. Untuk selanjutnya yaitu segitiga restitusi tersebut dibagi menjadi 3 sisi. Ya, Ya, tadi tadi penjelasan yang tadi tadi ya. yang pertama sisi menstabilkan identitas. Mungkin sekarang sudah ada gambarannya setelah melihat video kasus tadi. Itu pertama contoh kalian yang digunakan kepada anak untuk maksud dari sisi menstabilkan identitas itu pertama tuh berbuat salah itu tidak apa-apa. Bukan berarti, tapi hati-hati nih, intonasi ini berpengaruh nih, karena akan berdampak siswa itu menganggap berbuat salah itu nggak apa-apa gitu, awas terusan. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Nah ini agar anak tidak takut, stabil bahwa mereka juga pernah melakukan kesalahan. Kita bisa menyelesaikannya. Bapak tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah. Nah tadi itu kasus di kelasnya Bu Eti tadi saya sampaikan seperti itu. Saya tidak akan mencari siapa yang salah, tapi Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Maka ketemulah. Termasuk saya pernah juga di kelasnya Bu Nunung, itu juga saya melakukan hal seperti ini. Dan anak itu akhirnya ketemu, yang ketika kita pertama awal menganggap yang anak itu memang suka biang kerok di kelasnya Bu Nunung ya, tapi ternyata tidak selalu dia yang bersalah, ada temannya yang lain. Ketika anak fokus pada kesalahan, maka akan sulit untuk melakukan restitusi ini. Hal ini karena apa? Karena rasa bersalah menguras energi, yang kedua merasa bersalah berarti identitasnya gagal. Padahal tidak seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu rasa bersalah membuat kita terperangkap dalam masa lalu yang sudah tidak bisa diubah lagi. Nah, jadi seperti terkurung, ya. Tidak ada perbaikan. Ya. Nah, ini yang kedua, paralisasi tindakan tuh gimana sih gitu loh. Yang salah. Kalimatnya apa nih? Kalimatnya apa? Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Tapi kok enggak? Tapi itu artinya ada rasa bersyukur kayak orang Jawa kok. Dijepret kena matanya, alhamdulillah untung kena matanya. Ya, masih untung. Kena baduk kayak untung, kena baduk kena mata. Kena mata untung beli mati. Nah, konon kok, om Jawa. Jadi seperti itu. Kalau kamu bisa melakukan lebih buruk dari ini ya, tapi ternyata tidak. Berarti ada sesuatu yang disyukuri. Kamu masih aman. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal ini. Nah, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap baru. Artinya anak kadang-kadang kekeh tuh, ngotot tuh, bahwa saya yang benar, padahal salah. Boleh kamu bertahan itu, tapi kita harus melakukan sesuatu perubahan untuk sikap kamu lebih baik lagi gitu loh. Kira-kira seperti itu. Nah ini. Kemudian yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Nah setelah melalui langkah 1 dan 2 tadi, maka anak telah siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Contohnya yaitu apa yang kita percayai sebagai kelas atau keluarga. Seperti video tadi itu. Ya. Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati. Dan kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, coba hal itu diurutkan, diterapkan di kelas. Nanti anak-anak akan muncul dengan sendirinya tuh Bu. Kita udah coba itu dan alhamdulillah lumayan berhasil dan ya rata-rata tidak gagal sih. Saya sudah coba. Baik Bapak Ibu semuanya, ini akhir dari slide kita dan sosialisasi hari ini. Tapi mohon kesediaan Bapak Ibu dari hasil kita sosialisasi untuk merefleksikan kegiatan pada hari ini. Kami mohon silakan siapa yang ke depan. Sederhana saja. Mangga, ya Pak Asad, mangga Pak Asad, silakan. Mangga Bu untuk refleksi ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Nunung, teman dari Pak Kartono dan Ibu dari A. Ya, menurut saya dengan adanya sosialisasi budaya positif ini memberi wawasan yang cukup banyak bagi saya, karena dari yang tadinya menurut saya hukuman untuk siswa itu bisa bikin jerah, tapi dengan adanya ini sosialisasi ini ada cara lain untuk memberikan hukuman terhadap siswa dengan kata-kata yang lembut dan efektif, lebih efektif. Dan masih banyak lagi yang saya dapatkan dari ini Pak Kartono dan Ibu dari A. Dan mudah-mudahan untuk kedepannya saya bisa terapkan di kelas saya agar pembelajarannya lebih baik lagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Asep, barangkali tadi yang akan memberikan refleksi. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan sedikit menyampaikan refleksi dari hasil sosialisasi budaya positif yang telah disampaikan oleh Pak Kartono dan Ibu dari A. Nah, menurut saya budaya positif ini terlahir dari kesepakatan antara guru dengan murid dan bisa juga dengan warga sekolah lainnya. Budaya positif ini dilaksanakan oleh anak atas dasar kesadaran yang tumbuh dari motivasi intrinsik. Ini bisa jadi biasa saja awalnya dari lahir motivasi ekstrinsik yang dapat untuk bergerak bersama dalam menumbuhkan motivasi hingga menjadi sebuah kekuatan yang mendukung terwujudnya budaya positif di sekolah. Nah, sekarang ya dari Pak Asep sendiri nih, dari kegiatan ini apa yang Pak Asep dapatkan? Yang dari Sisi yang positif, saya dapatkan dari hasil sosialisasi tadi, yang tadinya tidak tahu saya bisa jadi tahu. ya. Ya. Dan bagaimana tindakan Pak Asep nanti untuk kegiatan pembelajaran di kelas? Penerapannya barangkali. Apakah akan ada rencana merealisasikannya atau hanya sebatas sosialisasi selesai gitu? Ya, insya Allah akan terrealisasikan kepada anak murid Ya. agar bisa lebih tahu. Ya. Terima kasih, luar biasa. Oke. Ya, itu tadi harapan kami, Ibu-ibu, Bapak-bapak semuanya, bahwa kegiatan ini tidak semata sebagai retorika saja atau sosialisasi dan selesai, tetapi kita berharap dengan kolaborasi kita ini akan menjadi suatu kekuatan yang solid. Jangan lupa kita juga akan mendata atau mencari aset apa sih yang ada di kita, lalu kita optimalkan sehingga menjadi kekuatan, lalu nanti bisa membentuk situasi lingkungan pendidikan yang nyaman, kondusif, dan membuat anak-anak kita menjadi betah, menjadi asik untuk sesuai dengan visi kita untuk mengikuti pembelajaran di kita dengan guru-gurunya yang senantiasa memotivasi mereka melakukan hal-hal positif dengan budaya positif yang kita sampaikan pada hari ini. Terima kasih untuk semuanya, dan saya akhiri, barangkali ada kata yang saya mohon maaf, barangkali ada kekurangan kami juga mohon maaf, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.